Ya, kita lanjutkan diskusi kita pemirsa ini langsung saja lah Bung Freddy begitu ya. Ini jadi sebenarnya siapa tokoh besar tersebut di spill warnanya juga biru? Jangan bilang Anda ya, karena kalau kata Arif Fadil Anda nggak gede-gede amat. Sama saya sih masih gedean saya sih Bung Freddy. Ya, sebelum saya merespon itu, biasanya memang saya kata pembukaan tadi itu biasanya bahasa saya itu. Di dalam isu atau kasus ini memang ada dua, hukum dan politik. Ya, hukumnya ya ketika yang sedang bergulir ini ketika Roy Suryo dan kawan-kawan itu menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Maka itulah hukumnya yang sekarang sedang berjalan di Polda Metro Jaya dan sudah proses penyidikan. Nah, politiknya ya adalah ketika narasi ini, ketika isu ini ditambah dengan isu-isu lain yang terus menyerang Pak Jokowi, ya mendiskreditkan, mendelegitimasi, terus tidak ada hentinya. Itulah politiknya. Kalau hukum diselesaikan melalui proses penyidikan, nanti peradilan ya putus. Kalau politik diselesaikan secara politik. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi, statementnya orang besar itu adalah bagian politik. Tadi Prof. Gun sudah menjelaskan itu. Itu bagian politik, ada tujuannya. Kan kalau dari aspek politik Bang Freddy, kan jabatan sudah selesai Bang Freddy, ya kan? Ngapain juga Pak Jokowi merespon aspek politiknya ini gitu. Loh, itu mengkonfirmasi bahwa memang dia masih sangat produktif di politik, bahwa memang dia masih pengen di dunia politik kita ini. Loh, artinya ini betul kata Prof. Gun Gun tadi, ini memang strategi Pak Jokowi. Ya jelas, saya bilang ada tujuannya, ada strateginya. Memang ini bagian strategi politik yang dimainkan Pak Jokowi. Ada pesan yang disampaikan di sini, katakan kepada orang besar yang dimaksud. Dalam politik tidak harus hitam putih juga. Ya bisa gelap, memang itu. Tadi bahasa teknisnya sudah disampaikan Prof. Gun Gun. Memang jelas ada agenda politik di sini. Kalau tidak ada agenda politik, isu-isu ini tidak mungkin terus-menerus. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, oke. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu somasi sudah diberikan ke Solo itu udah. Ya itu sudah dihitung lah. Ini kan sama ya, sama seperti misalnya ya siapapun atau pihak yang sedang menyerang kekuasaan pemerintah, ada oligarki. Pak Jokowi juga sering dikatakan ada oligarki di belakang Pak Jokowi, di sekitar Pak Jokowi. Itu biasa. Kemudian sekarang misalnya pemerintah mengatakan ketika ada yang memainkan isu atau pemasangan One Piece ini, pemerintah mengatakan ada adu domba di sini, ada orang yang bermain politik di sini. Itu biasa. Statement seperti itu sebetulnya biasa saja. Termasuk somasi ini juga sudah dibaca oleh Sudah dihitung. Sudah dihitung, ini semua sudah dihitung, ya nggak apa-apa. Ya disomasi, artinya memang ini sekali lagi semakin mengkonfirmasi bahwa memang ini bukan masalah ijazah saja, bukan masalah benar salah, hitam putih, memang politik. Diserang aja terus, sampai mana Pak Jokowi kuat. Pak Jokowi kuat, dihadapi sampai manapun. Gitu. Oke, artinya begini, kalau tadi menjawab pertanyaan saya, Anda belum secara tegas itu. Benar ada berarti ya? Ada. Perannya apa? Mendanai atau apa? Mendanai atau apa? Bisa bermacam-macam. Mendanai ini kan, ini Anda menjawab harus dipikirkan dulu Bang Freddy. Jangan sampai nanti juga somasi lancaran ke Bang Freddy juga ujung-ujungnya. Bisa bermacam-macam. Bisa melalui orang-orang. Ya, orang-orangnya dia. Jangan bisa Bang, ini yang datang didapat apa gitu maksudnya? Apa peran tokoh besar ini apa? Ya peran mendorong, ada di belakang ini gitu loh. Mendorong isu, misalnya begini ya. Mendorong Roy CS ini kan? Iya dong. Wow. Misalnya gini, Roy CS dalam beberapa baik offline maupun online, ya saya sowan ke beberapa toko, dia bilang, ya saya dukung gerakan Anda, ya lanjutkan. Kan begitu, cuman kan saya nggak sebut tokoh yang dia maksud, itu omongan Roy. Tapi kan itu biasa saja begitu loh. Biasa aja seharusnya kan? Biasa saja. Ya kenapa sampai harus disomasi? Ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka gitu loh. Saya juga bingung apa yang dirugikan dengan statement Pak Jokowi itu. Saya bingung. Tetapi sekali lagi itu mengkonfirmasi bahwa memang ini firm, ini permainan politik di belakangnya. Tujuannya memang hanya untuk menghantam menyerang Pak Jokowi supaya semakin semakin terpuruk, semakin jatuh. Tapi saya nggak yakin itu bisa terjadi gitu. Karena Pak Jokowi juga politisi ulung, 10 tahun memimpin Republik ini, yang punya strategi juga seperti yang disampaikan Prof. Gun Gun tadi. Semua sudah ada hitung-hitungan yang dilakukan Pak Jokowi. Ini gitu. Pak Jokowi juga punya strategi, Bung Petrus. Artinya justru somasi Anda mengkonfirmasi betul ada agenda politik di sana. Ya, pertama
Saya sepakat dengan pernyataan Prof. Gunggun tadi soal pernyataan Jokowi itu membawa efek domino. Efek dominonya di mana? Bahwa gerakan mengadvokasi persoalan ijazah palsu, mengadvokasi persoalan pemakzulan, itu adalah gerakan kelompok masyarakat. Ya, masyarakat menyampaikan aspirasi bahwa di dalam mengelola negara ini ada yang salah. Persoalan pemakzulan itu kaitannya dengan proses perkara 90 ya, yang dilihat secara kasat mata bahwa banyak terjadi pelanggaran. Kemudian isu mengenai ijazah palsu ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya. Tidak ada penyelesaian. Polri berpangku tangan. Harusnya ketika masyarakat mempersoalkan, menduga bahwa ijazah Jokowi itu sebagai palsu, Polri tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Tetapi dia harus proaktif, menyelidiki. Betulkah ijazah ini palsu? Lakukan suatu proses secara kelompok terbuka. Anda yang memainkan ini hingga saat ini. Kenapa? Hingga begitu lama ini kan kelompok Anda yang memainkan ini. Loh, kita kan baru muncul setelah Mas Roy dan kawan-kawan berdasarkan kepakarannya mereka melakukan penelitian. Karena proses hukum sampai dengan tahun 2025 kemarin, khusus untuk meneliti soal ijazah palsu ini kan tidak pernah jalan. Nah, mereka mencoba sudah dengan diumumkan oleh Barreskrim kan? Sebelum diumumkan, mereka sebelum dengan diumumkan. kepakarannya mereka menilai dan mereka menyimpulkan berdasarkan data yang mereka punya, ini palsu. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebetulnya ingin menjawab teka-teki publik, masyarakat dibuat bingung selama bertahun-tahun. Ya. Tapi akhirnya kan sudah dinyatakan ya? Ya, lalu kemudian muncul laporan dari TPUA supaya pihak kepolisian menyelidiki dugaan ijazah palsu ini berdasarkan fakta yang mereka miliki dan mungkin kemudian disambut dengan hasil penelitian Mas Roy, Dr. Ismon Sianipar dan Dr. Tifa. Digelar perkara khusus kan sudah. Tetapi yang terjadi di tahap penyelidikan ini langsung dipatahkan. Kemudian Jokowi melaporkan Mas Roy dan kawan-kawan sebagai pencemaran nama baik dan itulah yang berjalan sekarang. Oke. Tapi mengapa hingga muncul somasi ini? Nah, somasi ini karena di tengah kita mengadvokasi persoalan ini, Jokowi membuat pernyataan menuduh bahwa gerakan ini dibiayai atau di backup oleh orang besar. Tidak ada kata biaya di sana ya, Pak? Iya, ya, di backup ya oleh orang besar. Malah dia bilang di make up. Kami tentu kaget, bahkan sangat menyesalkan pernyataan itu. Karena kami melakukan advokasi ini hanya dengan semangat kami sendiri. Tidak ada yang membackup, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang memandu. Ya kami ini kan sudah berpengalaman dalam persoalan advokasi. Gak mungkin gak ada unsur politik tadi katanya kok. Loh, politiknya itu politik untuk menegakkan hukum. Jadi pernyataan Jokowi yang menuduh bahwa gerakan ini ditunggangi atau di backup, itu kan kami merasa kami dilecehkan. Anda difitnah? Ya, difitnah, dilecehkan. Karena gerakan ini kan gerakan advokasi. Bagian dari partisipasi masyarakat. Oleh undang-undang, hampir setiap undang-undang ada bab khusus tentang peran serta masyarakat. Dan peran itu yang dilakukan tidak saja oleh Roy dan kawan-kawan, tidak saja oleh kelompok yang mempersoalkan pemakzulan, atau juga kelompok para advokat, politisi, ya pakar komunikasi dan lain-lain, semua bicara tentang hal ini. Bang Petrus, kalau misalnya menurut Pak Jokowi, dia difitnah oleh teman-teman yang ada di Roy CS ini. Nah sekarang Roy CS ini merasa dia difitnah oleh pernyataan adanya backup besar, orang besar. Kenapa arahnya ke somasi? Kenapa tidak menempuh jalan seperti Pak Jokowi dengan melaporkan ini kepada pihak berwajib? Tidak, somasi itu sebuah tradisi baru, sebuah tradisi setiap kali langkah hukum harus diawali dengan somasi. Karena dengan somasi itu memberikan, ya, membangun kesadaran yang bersangkutan untuk introspeksi, ya, supaya hentikan. Atau minta maaf. Dengan cara itu persoalan selesai. Yang Anda inginkan dari somasi ini apa? Agar Pak Jokowi mencabut pernyataannya itu dan meminta maaf bahwa karena pernyataan itu sama sekali tidak berdasar. Kalau tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, tidak dilakukan Pak Jokowi, ya kita ada akan langkah hukum mengambil langkah hukum. Artinya melaporkan kepada pihak wajib. Melaporkan kepada pihak berwajib dan juga bisa saja muncul gugatan perdata. Oke, Bang Freddy akan dilaporkan ke pihak berwajib. Ya, sekali lagi itu hak teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sudah sampaikan tadi Pak Jokowi itu sudah biasa disomasi, dituntut, divetisi, itu udah biasa.
Jadi kalau mau dilaporkan ya silakan. Tapi kan begini ya, publik juga harus dikasih pencerahan ya. Pak Jokowi di dalam statementnya itu ya, kalau bicara hukum nih tidak ada menyebut namanya fitnah, pencemaran nama baik, itu kan harus menyebut siapa kan begitu, ada orangnya. Kemudian juga tadi melakukan apa segala macam. Nah itu kan tidak ada disebut. Sekali lagi ini murni statement politik. Oke. Statement politik. Pesan yang Artinya disampaikan tidak bisa tidak dibawa ada hukum. Pesan tidak ada yang arahnya. disampaikan adalah pesan politik. Iya. Bukan tidak tapi ada tidak arahnya. mengarah Tidak ada pada sosok kepidana. siapa Bukan begitu. tidak ada kepada sosok Tapi seseorang. kalau kebakaran jenggot kok malah Roy CS, Bang Petrus CS yang Ya dibakar. justru itu mereka kan saya bilang tadi sedang membangun narasi. Kalau bicara hanya hukum, ya udah fokus saja ini, nanti dipanggil datang dampingi kan begitu. Jadi membangun narasi. Ketika sudah keluar ya statement di media itu hukum ya. Oke. Tapi ini kan narasi terus yang dibangun supaya Pak Jokowi terus menerus diserang bahwa Jokowi jelek, Begitu, Bang Petrus? Jokowi jelek. Itu saja Ya, ini. saya kira Sengaja. dalam persoalan ini mungkin Jokowi sudah sampai pada tahap kelelahan ya. Lelah ya. Jadi akal sehatnya sudah tidak berfungsi secara Waduh. baik. Pernyataan dia menuduh bahwa gerakan ini di backup ya oleh orang besar, oleh kekuatan besar. Kemudian orang-orang di sekitar Jokowi lebih memperjelas lagi, mengasosiasikan bahwa ini dari kelompok partai yang warna biru. Itulah yang semakin memperuncing suasana di masyarakat. Bahkan ini bisa juga muncul tuduhan bahwa Jokowi sedang menyebar berita bohong, ya, ujaran Tidak kebencian ada nama yang disebut. yang memicu kelompok Jokowi dan kelompok yang berasal dari kelompok biru ini terjadi. Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada menyebut nama, tetapi dengan menyebut bahwa ada kekuatan besar, kemudian oleh orang-orang di sekitarnya lebih memperjelas lagi bahwa ini dari kelompok biru, bahkan sampai menyatakan kekuatan politik di dalam yang identitasnya itu warna biru, langsung Demokrat bereaksi. Ya, reaksi Demokrat ini kalau kita hubungkan dengan pemerintahan sekarang, Prabowo sedang membangun rekonsiliasi, ya sambil dibangun tapi sambil dirusak oleh kelompok ini. Ya pernyataan Jokowi itu langsung tidak langsung merusak apa yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo. Anda bisa menerima hal itu Bang Freddy, tapi ditahan dulu jawaban Anda ya. Prof Gun juga mungkin menjadi saksi dari lalu lintas diskusi kita pada pagi hari ini. Usai jeda, kita akan kembali.